Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister Akang akan berdongeng atau bercerita. Dulu waktu Akang pada saat kecil, nenek tuh sering datang ke rumah setiap pada asar untuk menemui Akang. Dan yang dia ceritakan itu adalah cerita masa-masa dulu Indonesia dijajah. Dan sering juga bercerita tentang para wali songo. Adapun nenek sendiri meninggal kurang lebih di usia 128 tahun. Akang sangat bersyukur sekali karena memiliki seorang nenek yang sangat menjadi figur contoh bagi Akang secara pribadi sebagai cucunya. Beliau selalu menceritakan tentang cerita-cerita para waliullah atau para wali songo yang ada di Indonesia. Salah satunya beliau pernah menceritakan tentang Kangjeng Sunan Kalijaga. Nah, dia itu paling senang nyeritain kisah Kangjeng Sunan Kalijaga. Nah, kali ini akan menyampaikan kepada kalian semua sahabat-sahabat Akang melalui channel Mister Akang ini, dan mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi tamsil buat kita sekalian ya. Sejarah Sunan Kalijaga ini salah satu bagian dari keberadaan agama Islam di Indonesia, dan sejarah ini tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut, kata nenek, adalah Kangjeng Sunan Kalijaga. Dan kita harus menyadari sampai saat ini nama beliau masih dihormati oleh kita semua, khusus oleh umat Islam di Indonesia, lebih khusus lagi di tanah Jawa ya. Karena dulu itu Indonesia dikenal dengan tanah Jawa. Sepanjang hidupnya Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan, serta menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat muslim maupun non-muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwahnya yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa ya. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik ya, karena dipadukan dengan kultur adat. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga masih bisa kita temukan ya saat ini, diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul ya, kemudian seninya itu wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, termasuk bedug-bedug yang model ada di Indonesia itu insya Allah adalah seni arahan dari Kangjeng Sunan Kalijaga. Hingga sampai sistem pemerintahan itu diakui gitu kan. Saat itu musik-musik di seluruh negara belum dibikin dari kuningan tembaga, tapi Indonesia sudah membuat itu gamelan ya dari kuningan. Ini kan Indonesia luar biasa sebenarnya. Penemuan itu adalah pada saat Kangjeng Sunan Kalijaga. Nah, ini luar biasa bikin musik dari baja atau dari kuningan lah. Nah, ini kan suhu daya bakarnya aja tinggi banget gitu. Nah, ini kita harus syukuri ya. Nah, kata nenek, sejarah Sunan Kalijaga ini sejak lahir hingga menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, biar Gramet gitu kan bisa mengenal lebih jauh gitu. Media mengenal lebih jauh siapa Sunan Kalijaga.
yang sebenarnya gitu. Paling tidak kita bersyukur yang punya nenek, orang-orang tua zaman dulu bisa mengisahkan tentang kisah para waliullah kepada kita. Ya, mari jadi Akang juga menceritakan ini sebagai sharing dan agar kita bisa menghormati sejarah-sejarah kewalian terutama Wali Songo yang ada di Indonesia. Nah, kelahiran dan masa muda Sunan Kalijaga ini kalau kata nenek mah Kanjeng Sunan Kalijaga mah disebutnya mah itu Raden Masahid katanya gitu. Makanya dalam beberapa literatur disebutkan Raden Mas Said gitu. Ada salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta pengembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi lah kurang lebih dari pasangan bangsawan Tuban yaitu Temenggung Wilatikta. Kalau bahasa sekarang mah Bupati itu, Bupati Tuban lah saat itu. Dan Dewi Nawangrum. Ya, karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberikan gelar sebagai Raden Masyahid. Sebagai Raden Masahid, beberapa literatur disebut Raden Masaid gitu, Raden Masaid. Terkait silsilah Sunan Kalijaga sampai sekarang memang masih ada beberapa pendapat-pendapat yang bisa kita referensikan ya kan. Tapi mudah-mudahan kita selalu mencintai kisah-kisah sejarah Kangjeng Sunan Wali Songo yang berada di Indonesia ya. Tepatnya kalau kata nenek mah masih ada keturunan dari Kangjeng Nabi Muhammad gitu. Ke-24 apa ke-25 gitu kalau kata nenek mah itu. Ya, jadi beliau eh, adalah seorang wali yang betul-betul bersosial. Terlepas dari beberapa silsilah yang ada, kita harus tetap berkeyakinan dan percaya karena ini kan sejarah kisah dari leluhur kita. Apalagi kayak Akang yakin betul siapa yang menceritakan, yang sering cerita nenek sendiri gitu. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan apa kata Majapahit kalau enggak salah nenek bilang itu. Sedang berada di ujung kesulitan lah kalau kata nenek malah lapar rakyat gitu kan, rakyat hidup dalam kesengsaraan gitu. Nah, gitu terus dengan meningkatnya itu Majapahit, kerajaan Majapahit mengharuskan rakyat patungan atau membayar upeti atau pajak kalau sekarang mana gitu. Nanti pajak itu diatur atau upeti itu diatur oleh kerajaan. Sementara itu Raden Mas Said atau Kanjeng Sunan Kalijaga ini kalau kata nenek mah Sunan Kalijaga mah guru sucinya orang Jawa gitu. Itu kita saat mudanya Raden Mas Said mulai prihatin ya dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan seorang anak kecil yang kelaparan dan meminta makan pada ibunya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anaknya. Bahkan Raden Mas Said, Kanjeng Sunan Kalijaga melihat sendiri seorang ibu memasak batu untuk membohongi anaknya. Nah ini kan menggugah hati dia bagaimana ini bisa teratasi. Raden Mas Said memang tidak merasakan langsung penderitaan yang dialami oleh masyarakat karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak bisa mengacuhkan kesengsaraan rakyat sendiri. Sehingga langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Namun sayangnya dia tidak mendapat jawaban atau tanggapan yang memuaskan dari ayahandanya. Setelah itu Raden Mas Said menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti gitu. Karena satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah sang maharaja yang berkuasa sementara itu. Rakyat tidak punya pilihan lain ya selain membayar upeti kepada kerajaan karena upeti itu nanti akan diatur oleh kerajaan. Nah, melihat jawaban dari ayahandanya kurang begitu memuaskan, Raden Mas Said Kangjeng Sunan Kalijaga kemudian memutuskan untuk menjadi
seorang pencuri gitu. Aksi pertamanya dia lakukan justru di gudang kadipaten ayahnya sendiri saat itu. Dia mengambil beberapa bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan kepada Raden Mas Said itu dalam rangka mendapatkan makanan untuk masyarakat, ada gelar maling celuring gitu. Nah, masyarakat bilang maling celuring gitu kepada pelakunya atau kepada Raden Mas Said. Maling celuring ini sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah, aksi Raden Mas Said ini berjalan mulus ya. Pada awalnya berjalan mulus, tetapi sepandai-pandainya tupai kan melompat kan pasti jatuh juga. Nah, akhirnya tanpa disadari penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya ya. Mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Said Kanjeng Sunan Kalijaga ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Walatikta marah besar. Wah, ngadat dia. Dan hukuman diberikan kepada putranya, kepada Raden Mas Said. Raden Mas Said diusir dari istana Kadipaten. Sebaliknya Raden Syahid tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman ya. Dia menerima karena walau bagaimanapun itu adalah timbal balik dari kelakuannya, hukumannya harus diterima. Tapi di luar setelah dia keluar dari paten, dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling. Bahkan bukan hanya mencuri, dia juga merampok serta membegal semua orang kaya. Yang dia membegalnya orang-orang kaya nih, yang tinggal di wilayah kadipaten. Raden Syahid tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya, ingin sekali membantu rakyat yang hidup sengsara meskipun dia harus menempuh jalan yang salah, meskipun dia di kemudian hari akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Yang penting apa yang dia lakukan itu ada manfaatnya buat masyarakat. Bersikap dia. Dia adalah seorang pahlawan ya, saat itu pahlawan yang menanggulangi kelaparan karena mungkin dia punya keyakinan bahwa kelaparan itu bisa mendekatkan masyarakat pada kekufuran. Nah, ini sudah dia dimensi itu sudah bisa dia cetuskan, dia cerna, dia telaah ya. Diterapkanlah dalam kehidupan dia. Sementara itu bagi kaum bangsawan ya, Raden Mas Said adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak ya, takut takut rumahnya kemalingan gitu. Ya, orang yang paling dulu kena imbas dari perilaku Raden Mas Said kan justru ayahnya sendiri. Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes ya pada ayahnya karena harta mereka hilang tanpa sisa. Kadang-kadang wah habis siapa yang mencurinya, manamu ya. Jadi Walatikta ini yang murka kemudian memerintahkan penjaga kadipaten untuk menangkap anaknya sendiri gitu kan. Dicari gitu, mau ditangkap. Nah, setelah berhasil ditangkap, Raden Mas Said diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Jadi kalau bahasa kita sekarang mah dia diusir, dikeluarkan dari wilayah kabupaten atau dari kota tempat dia tinggal ya. Karena meresahkan masyarakat sehingga ayahnya memberikan hukuman mengusir dia gitu, mengusir anaknya ya dari kadipaten atau dari kota atau dari kabupaten kalau zaman sekarang mah ya. Itu hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Syahid sedikit pun. Dia tetap bersikukuh bahwa masyarakat, bahwa rakyat tidak boleh lapar gitu. Raden Mas Syahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya ketika dia diusir oleh orang tuanya. Ya, sampai di hutan. Nah, itu kalau kata nenek mah dia masuk hutan, hutan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala wangi gitu. Wangi. Jadi maka hutan itu kalau ini disebut hutan
Wangi, hutan Jatiwangi gitu. Kawasan Lasem lah kalau di sana mah, Rembang gitu. Di Jawa Tengah gitu. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Nah, siapa sangka pertemuannya dengan sosok orang tua tersebut justru mengubah pandangan hidupnya yang selama ini dia belum menemukan jati dirinya yang sesungguhnya, dan itulah yang dia temui adalah Kangjeng Sunan Bonang. Nah, jadi ini kalau kata nenek mani belajar keilmuannya tentang spiritual dan ini Sunan Kalijaga belajar dari Kangjeng Sunan Bonang gitu, menuntut ilmu lah pada dia. Jadi ternyata kakek tua yang memiliki tongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Syahid di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Syahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Nah, dari Sunan Bonang dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan pada siapapun. Nah, Raden Mas Said menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru, walaupun tujuannya baik gitu. Jadi disinilah ada kalimat bahwa di dalam kebaikan itu belum tentu ada keikhlasan. Di dalam keikhlasan pasti ada kebaikan. Jadi kita kalau mau menolong orang baik itu harus dengan yang baik. Nah, bukan dengan hal yang kurang baik atau tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi kepedulian pada rakyatnya Kangjeng Sunan Kalijaga Raden Mas Said adalah memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang tidak baik atau salah, ya mencuri dan lain, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Nah, pelajaran itu dia dapatkan dari Kangjeng Sunan Bonang gitu. Setelah melihat ke dalam ilmu agama dan kearifan yang dia pelajari dari Sunan Bonang, muncullah keinginan dalam diri Raden Syahid untuk berguru padanya. Nah, maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Mas Syahid atau Kangjeng Sunan Kalijaga. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid, Kangjeng Sunan Kalijaga ini tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempat hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Syahid harus menunggu selama 3 tahun ya sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi ya. Nah, semedi kalau bahasa orang dulu tapak mungkin ya, di pinggir sungai tersebut, di pinggir kali tersebut. Nah, saking kusuknya dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuh-tumbuhan dan rerumputan hingga nempel bahkan ya di akar-akar pepohonan merapat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ya, itu makanya disebut Sunan Kalijaga gitu. Kalau kata nenek mah kenapa dia disuruh menunggu gurunya di situ, agar secara alami dia mempelajari apa yang berada di kali gitu. Kali itu kan semuanya ada kalau kata nenek saya ya. Di kali itu ada. Di kali itu bahkan ada sesuatu yang tidak kita sangka najis gitu kan, seperti kotoran di kali. Tapi ketika kita bersuci pakai air kali yang mengalir itu tetap sah. Nah, jadi itu ada sesuatu pelajaran di balik itu semua kalau kata nenek saya. Nah, jangan memandang orang dari keburukannya, karena di balik keburukan orang tersebut ada tujuan baik. Nah, seperti yang Kangjeng Sunan lakukan. Di dalam kali kata nenek saya banyak, ada apa? Ada buaya, ada ikan, ada ular, ada belut, wah ada segala macam, ada bakteri, ada kuman. Wah, di dalam kali juga ada pasir, bahkan ada lumpur ya kan. Kadang-kadang kali itu airnya deras, airnya banjir ya kan. Tapi kali itu bisa airnya bening juga, bisa airnya tenang juga. Nah, di situ jadi mengambil pelajaran ilmu alam dari kali gitu kan. Sehuru hara apapun kita bisa menenangkan huru hara itu gitu. Ya sekeruh apapun kita bisa membuat bening suasana, bisa membuat jernih suasana. Dan di kali juga ada batu cadas yang tegar diterpa oleh
hempasan air yang deras gitu kan, sehingga air tersebut menjadi tenang. Batu cadas tersebut, batu karang tersebut yang berada di kali masih tetap bertengger di tempatnya. Nah, itu mengajarkan tauhid kepada kita sekalian ya. Ujian seperti apapun jangan sampai tauhid kita berubah gitu. Kata nenek saya, nggak usah jauh-jauh kalau belajar di alam, coba di kali aja banyak yang kita pelajari. Ya saya juga memahami itu. Alhamdulillah bisa mencerna kisah-kisah ini ya. Nah, kemudian ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya, mencari Kanjeng Sunan Kalijaga nih. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Kanjeng Sunan Kalijaga, menemukan Raden Syahid ya di tempat semula. Karena udah ketutup semak belukar gitu kan. Nah, setelah itu Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid, Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, sebagai murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Mas Syahid. Selain itu, dia juga tidak merasa lelah dan capek. Ya, dia merasa puas dan masih ingin terus mencari ilmu agama di tempat lain gitu setelah dari Kanjeng Sunan Bonang. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Kanjeng Sunan Kalijaga atau Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu Raden Syahid tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia menyatakan ingin berguru kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Ya, jadi guru keduanya Sunan Ampel, Sunan Giri itu. Dari dua guru barunya Raden Syahid mendapat ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada sang penciptanya gitu. Jadi kalau bahasa sekarang malah tidak diciptakan hamba atau makhluk hidup kecuali beribadah kepada sang penciptanya. Nah, itu dia dapat pelajari penuh ketika ikut dengan Sunan Ampel dan Sunan Giri. Setelah itu Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di Semenanjung Malaya dan wilayah Patani. Ya, kalau sekarang mah mungkin Thailand lah, kurang lebih di Thailand ya. Thailand bagian selatan bisa jadi ya. Di wilayah tersebut Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah atau pembawa misi perjuangan Islam, tapi juga sebagai seorang tabib yang luar biasa yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani saat itu. Berkat popularitasnya, Raden Syahid mendapatkan julukan Syekh Syahid atau Syekh Malaya. Ya, selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo atau wali yang sembilan gitu. Sunan Kalijaga dan mitos Masjid Agung apa namanya Demak ya kan. Ini kalau kata Dokter Ferus Sabiki disebutkan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai 3 orang istri. Ya, Siti Jainab, ya, putri Sunan Gunung Jati, Siti Khobsah, putri Sunan Ampel, nah, ada Dewi Syaroh, putri dari Maulana Ishak. Nah, dari perkawinannya dengan Siti Zainab, Sunan Kalijaga dikaruniai 5 orang putra, yaitu Nyai Ageng Panegap, Ratu Pembayun itu istri Sultan Trenggono ya kalau nggak salah, Sunan Hadi, kemudian Raden Abdurrahman, dan yang bungsu anaknya Nyai Ngerang gitu. Perkawinan Sunan Kalijaga dengan Dewi Syarah dikaruniai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said yang jadi Sunan Muria, Dewi Sofia, dan Dewi Rukayah. Sementara dari perkawinan Sunan Kalijaga dengan Siti Khobsah tidak diketahui apakah memiliki keturunan atau tidak tercatat. Nah, Sunan Kalijaga sendiri memiliki umur yang panjang ya, kurang lebih 100 tahun dalam sejarah. Nah, lebih dari mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Jadi kalau dulu itu masa kerajaannya
kembali dipugar atau disetujui oleh rakyat itu selama per 25 tahun. Kalau sekarang kan kita per 5 tahun, dulu per 25 tahun ya. Jadi selama 100 tahun itu ya masa pemerintahan kerajaan 4 kali gitu. Yang pertama masa kerajaan Majapahit ya, itu Sunan Kalijaga masih muda dan lebih dikenal dengan putra Bupati Tuban Tumenggung Wilatikta. Yang kedua masa Kesultanan Islam Demak ya 81 1481-an lah kurang lebih sampai 15 berapa tuh 46 apa 45 itu. Nah, saat itu Sunan Kalijaga berperan besar dalam membangun Masjid Agung Demak ya, Masjid Agung Demak. Yang ketiga dia hidup di masa Kesultanan Pajang itu 1546 sampai 1560-an kalau kata nenek, 60 lebih lah kalau kata nenek, 69 apa 68 Masehi. Peran Sunan Kalijaga terdapat pada kisah muridnya yang disebut Jaka Tingkir tuh, Joko Tingkirnya itu. Dan yang keempat masa awal Mataram Islam di Yogyakarta sekitar tahun 1580-an. Keterangan ini bisa kita lihat dalam buku sejarah Sunan Kalijaga ya. Biografi, sejarah kearifan peninggalan, dan histori-histori pengaruh yang besar untuk membesarkan Islam yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ya, ada penulisnya itu. Nah itu, jadi kalau kata nenek itu sepanjang hidupnya Raden Mas Sahid banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan. Ya masa mudanya julukannya banyak ya seperti Sunan Kalijaga, julukan Syekh Malaya, julukan Syekh Lokajaya, julukan Pangeran Tuban, julukan gitu kan. Itu karena seorang arif yang bijaksana, dia rasa kasihnya kepada masyarakat begitu luar biasa sampai ada yang ngejulukin dia Abdurrahman gitu. Nah, di antara semua nama ini Sunan Kalijaga menjadi paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Akan tetapi nama Sunan Kalijaga ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga itu diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Sampai saat ini di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga ya seperti masjid ya, masjid yang ada, kemudian ada kali jaga yang dijaga olehnya gitu. Kalau kata nenek itu wilayah Cirebon gitu. Bagi warga setempat banyaknya masjid-masjid itu karena kulturisasi dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang mau bikin masjid gede, Masjid Demak gitu. Jadi kemudian banyaklah di daerah-daerah mendirikan masjid gitu. Nah, jadi pada saat Kanjeng Sunan Kalijaga inilah mulai peradaban Islam kepada arah bersama-sama bergotong royong mendirikan tempat ibadah atau masjid-masjid gitu. Nama Kalijaga ini dipercaya berasal dari bahasa eh, apa namanya kearab-araban gitu. Sunan Kalijogo dikenal sebagai salah satu wali songo yang menjadi populer di Demak ya, di masyarakat Jawa. Saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan Joko Said itu atau disebut Kodi Joko lah kalau zaman dulu mah. Itu kan beberapa gelar dia dapatkan karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan kata kata gitu, mengucapkan prakata ya, namanya juga zaman dulu ya. Maka yang muncul adalah Kali Jogo atau kalau bahasa Indonesia Kali Jaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab kalau dulu itu aturan disebut Kodi Joko Said ya, karena dari bahasa Arab belum pada fasih betul saat itu, maka dikenallah Kali Jogo aja lah gitu karena dikenal beliau menunggu gurunya di dekat kali, menjaga kali gitu. Jadi maka kata nenek saya mau wah udah dikenalnya Kali Jogo ya Kangjeng Sunan Kalijaga gitu. Sebenarnya mah bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata lain yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga ya. Seperti kalimat syahadat yang disebutkan dengan
Kali Musodo itu, lalu kata Maulid disebut Mulud, kata Asyura disebut Suro. Nah, itu kan pelajaran itu zaman-zamannya Kangjeng Sunan Kalijaga gitu. Jadi nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Ini sih yang dikuatkan kalau kata nenek. Dalam kisah ini beliau menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Syahid untuk menjaga tongkatnya tersebut selama bertahun-tahun. Setelah itu Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Kalijogo, ngajagaan kali gitu, yang akhirnya berubah menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Jadi itulah yang menguatkannya. Gelarnya Sunan Kalijaga gitu. Semasa hidupnya Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung. Wah, dalang yang sangat hebat oleh masyarakat. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi budaya adat yang ada, yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nah, makanya sekarang pemerintah juga punya keharusan budaya-budaya masyarakat itu harus dikuatkan ya, harus didukung penuh gitu agar masyarakat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah. Kultur adat-adat yang ada ini, budaya-budaya yang ada ini lebih dikuatkan, tapi dengan tidak menghilangkan nilai-nilai spiritualisasi kita, keagamaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya, dengan Sunan Bonang ya. Pola dakwah ini menurut beberapa penelaah kisah ya gitu, mengungkap perjalanan Sunan Kalijaga ya, cenderung ini berbasis salafi. Semua perjalanan Kangjeng Sunan Kalijaga ini penuh dengan hiasan salafi, karena kemana dia pergi dia mengamalkan ilmu dan menuntut ilmu gitu, mengamalkan ilmu dan menuntut ilmu. Selain itu juga memanfaatkan kesenian dan budaya di berbagai tempat. Dia selalu menghormati budaya, kemudian ajaran Islam yang dia berikan melalui budaya yang ada di tempat atau di wilayah yang dia pijak. Nah, untuk sarana berdakwah ya kayak wayang kulit dia pakai sarana berdakwah gitu. Makanya ada gamelan, ada apa, itu sebenarnya sebuah sarana dari berdakwahnya beliau dengan mengikuti kultur adat atau budaya yang sudah ada. Nah, metode dakwah yang dipilih oleh Sunan Kalijaga ternyata begitu sangat efektif. Saat itu banyak adipati di Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan dari Kangjeng Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartasura, Adipati Pandanaran, Adipati Banyumas, Adipati Kebumen, Adipati Pajang. Nah, saat itu masuk Islamnya karena menerapkan tentang Islam pada kisah-kisah yang budaya yang ada atau kesenian yang ada. Itu melalui wayang kulit, melalui gamelan dan sebagainya. Itu kan kecintaan mereka kepada Islam sehingga membawa hidayah dan memberikan mereka apa namanya, nur ilahi, sehingga seperti Adipati Kasutra, Pandanaran, Banyumas, Kebumen dan Pajang itu masuk Islam pada saat itu. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya, mereka yang pada dasarnya menyukai wayang ya, mulai tertarik dengan pertunjukan wayang dan digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memungut biaya sama sekali karena tujuannya dakwah ya. Yang ingin menyaksikan pertunjukan wayangnya tidak dipungut biaya. Semua orang bisa datang dan mendapatkan hiburan secara free, gratis. Sunan Kalijaga hanya minta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti dari biaya tiket masuk. Nah, ini jelas akan lebih mudah bagi masyarakat daripada mengeluarkan uang. Oh ya udah, kita jadi Islam karena dia yang akan di bertonton-tonton pegelaran kesenian, kisahnya adalah kisah-kisah keislaman. Nah, itu akhirnya masyarakat Jawa yang ketika itu menganut paham animisme kalau dulu ya, secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Kangjeng Sunan Kalijaga. Jadi untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima Islam secara perlahan, Sunan Kalijaga bahkan menggabungkan naskah kuno dengan ajaran Islam ketika menggelar pertunjukan wayangnya. Beberapa naskah kuno yang sering
pentaskan diantaranya ya seperti Layang Kalimasada, lakon Dewa Ruci, lakon Petruk Menjadi Raja, dan sebagainya banyak ya. Yang penting tujuan dia adalah bagaimana masyarakat ini mencintai Islam gitu, dan akhirnya banyak di kawasan Jawa yang masuk Islam karena perjuangan Kangjeng Sunan Kalijaga. Dia juga menambahkan karikatur karakter di kisah-kisah. Kalau kata nenek mah ya Semar getamu Semar mesem, Banggong nongkrong, cokoyot mah ya Petruk batuk ya. Aduh, gareng ngareng-reng nah eta pada saat zamannya wayang Kangjeng Sunan Kalijaga jok nenek mah gitu. Sunan Kalijaga tak pernah berhenti menggabungkan tradisi-tradisi dan budaya dengan ajaran Islam gitu. Dia memanfaatkan jenis kesenian lainnya untuk menjadi sarana berdakwah ya. Tembang, topeng, pakaian dan sebagainya, pagelaran keseniannya mulai dicintai oleh seluruh masyarakat dan ini cukup berhasil gitu. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijogo kayak leri ler leri ler itu kan sangat sangat populer lah sampai sekarang pun banyak yang sangat menyukai lagu tersebut gitu sehingga di solawat tapi dibuat nadom gitu dan ini dapat menyentuh hati masyarakat ya, bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan itu makna dari ler-ler ya, mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin untuk dibawa menghadap yang maha kuasa saat meninggalkan dunia ini gitu. Tapi tergabung di syair ler-ler ini luar biasa. Itulah Kangjeng Sunan Kalijaga ya. Maka Akang sangat bersyukur ya Allah bisa memiliki nenek yang usianya sampai 128 tahun. Beliau menceritakan tentang bagaimana Kangjeng Sunan zaman dulu, bagaimana kerajaan-kerajaan zaman dulu, bagaimana zaman penjajahan ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi sugesti buat kita. Yang pertama kita ambil hikmahnya, kalau berbuat baik itu jangan nunggu kaya ya. Harta dan rezeki kita harus dirasakan oleh saudara-saudara kita. Jaga saudara-saudara kita dari kelaparan agar dia tidak masuk gerbang kekufuran. Itu pertama. Yang kedua, kita walaupun sudah memiliki ilmu, terus menuntut ilmu. Ya, yang sudah kita miliki kita manfaatkan, tapi terus menuntut ilmu agar hidup kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apapun yang kita lakukan dari berbagai desain atau efek dari perubahan zaman ini, selalu kita ikuti budaya, kesenian, dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa contoh dari Kangjeng Sunan Kalijaga yang dapat kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Demikian apa yang dapat Mister Akang sampaikan. Insya Allah lain waktu kita berjumpa lagi dalam kisah Sunan yang lainnya atau dalam sejarah-sejarah yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Kita hormati kisah-kisah yang berada di Nusantara ini untuk menanamkan rasa cinta kepada mereka, kepada keturunannya, dan jangan lupa kita selalu berhadiah puji membacakan suratul Fatihah untuk orang-orang yang membesarkan Islam khususnya di Indonesia, yaitu Wali Songo yang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.